Tapi jangan jalan-jalan, capek juga ya. Bikin aja makanan enak. Bikin siapa yang bikin? Apinya lapar suruh bikin makanan. Yang bikinnya siapa, Dek? Apis. Apa Api? Bukan Ami. Namanya Bobo aja. Masa iya kayak gitu? Good. Lihat yang benar. Sepertinya potongan dengan kamu. Tadi bilang apa? Pokemon. Dekorman. Ami mau yang itu yang moto Kikema yang belajar, yang baca buku, yang pintar, jangan main terus nanti matanya hitam. Aduh, keluarnya itu. Nonton Pokemon yang belajar. Oh, keluarnya. Pokemon yang itu aja ah. Ami nanti beli mana itu ya. Ya lah. Kayak tiket. Nonton yang Pokemon yang belajar baca buku Bebri. Oke, ini beberapa video. Sok belajar. Nonton Pokemon yang belajar. Oh, keluarnya. Pokemon yang itu aja ah. Ami nanti beli nonton yang Pokemon yang belajar baca buku Bebri. Oke, ini beberapa video. Sok belajar. Tuh. Dia kasih uang deh. Sama Api aja. Gak apa-apa. Sama kamu. Gak apa-apa. Dulu. Itu ke penampilan orang. Oh boleh pakai sepeda. Mana ya? Enggak, Beneran. itu ya. Oh iya bener. Tahu. Pintar banget. Ya, maaf ya. Dan bisa tunggu di dalam aja. Ustaz Yasir Arafat, dilanjut setelah sholat subuh nanti ada kajian badak subuh, dan dilanjut nanti ramah tamah sekalian sarapan pagi. Jadi untuk teman-teman yang mau coba dipersilahkan. Tapi catatannya ini hanya untuk ikhwan ya. Untuk saat ini hanya untuk ikhwan, akhwat. كل من يرجو الغفران يرجى ويسجد للرحمن.
Yang masih berdiri, teman-teman yang masih berdiri di sini masih ada tempat. Ayo, yang masih berdiri, nih di sini yang Ikhwan masih ada. Mudah diterima oleh hati, mudah diterima juga oleh akal, dan mudah juga untuk kita apa kegagalannya. Jadi memang kegagalan itu harus dipersiapkan. Artinya memang kita harus bisa menerima kegagalan itu sendiri sebelum kegagalan memang terjadi pada diri kita tadi. Nah, artinya kenapa hal demikian perlu kita persiapkan? Karena ketika kegagalan itu terjadi, kita tidak terlalu meratapi, kita tidak terlalu merasa menyakiti hatinya. Titipkan di mudah-mudahan anak-anak muda. Kalau hari ini saya melihat teman-teman bisa hadir di sini, saya semakin yakin juga bahwa baik masa depan negeri ini ataupun agama ini, insya Allah kelak akan cerah seperti cahaya sang fajar ketika kita datang ke sini ke majelis ilmu, insya Allah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara tentang kegagalan, setiap orang harus merencanakan kegagalannya. Afan, kalau bahasa saya ke bahasana, merencanakan kegagalannya. Orang yang tidak pernah memikirkan resiko paling buruk dalam hidup ini adalah nanti orang yang paling akan ketampanan, kegagahan. Apakah mati melihat itu semua? Tidak pernah melihat itu semua. Maka ketika Umar bin Khattab yang tidak pernah memprediksikan bahwa resiko terberat mencintai Nabi ditinggal pergi, jauh lebih jatuh ketimbang Abu Bakar yang lebih stabil dan settle ketika itu. Kenapa? Karena Abu Bakar sudah memikirkan jauh-jauh hari kalau mencintai Nabi pasti ditinggal pergi. Begitupun dalam hidup. Siapa? Usaha, bisnis, tidak pernah memikirkan resiko paling buruk. Maaf, junun, nanti gila. Bentar lagi nih, banyak orang yang tidak menerima kenyataan. Nambah rame nih gajian insya Allah. Tuh yang ngisi di pos-pos tuh, dia nunggu-nunggu di dekat pohon tuh. Ya, yang hari ini coba ke sana, itu kalau tidak menerima dengan kenyataan nanti, saat uang sudah habis, semuanya diberikan, tapi tidak menerima kenyataan, bahwa resiko terbesar ketika kita menyalonkan, ketika kita tidak dipilih. Harus disiapkan sejak dini, supaya kita tahu bahwa resiko hidup ini paling pahit, kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Maka memikirkan resiko paling buruk dalam hidup ini perlu teman-teman rencanakan hari ini. Resiko mencintai istri, ya kalau aku nggak meninggal, dia yang meninggal atau bercerai. Resiko mencintai anak, kalau dia nggak meninggal, aku yang meninggal atau semuanya dipisahkan. Berbisnis resikonya rugi, semuanya harus dipikirkan sejak dini. Tujuannya apa? Agar kaki kita lebih kuat ketika kita menopang beban ini, yang terkadang tidak semua ekspektasi kita dalam hidup ini menjadi sebuah kenyataan. Maka penting menimbang resiko terburuk dalam hidup ini. Kedua, Ustadz, lantas apa definisi sukses kalau judul kajiannya kamu belum gagal? Teman-teman punya definisi masing-masing. Ada yang mengatakan sukses itu kalau di usia muda punya segala-galanya. Ada orang bilang sukses itu, maaf, kalau bisa nyelesain skripsi dengan waktu sesingkat-singkatnya. Ada mungkin yang bercita-cita lagi ngincer gadget yang pengen dibeli, kemudian dia beli, dia bilang aku sukses dalam hidup ini. Atau jangan-jangan hari ini yang sudah dilantik jadi KPPS gitu ya. Takutnya gitu, langsung larinya ke dealer gitu, nge-DP mobil ras gitu, Alphard. Karena sudah dilantik bahkan dengan bangganya gitu, diterima di keluarga, ditampar dulu kayak ala-ala Kopassus gitu, cetak gitu biasanya. Atau apa definisi kesuksesan? Demi Allah teman-teman, semua definisi kesuksesan kalau disandingkannya dengan dunia, kita akan kecewa karena semuanya tidak akan pernah abadi. Dunia tidak pernah mengajarkan keabadian, senyuman tidak pernah abadi, sebagaimana tangisannya pun nggak pernah abadi. Kalau Allah mampu menghentikan air hujan yang turun ke bumi ini, Allah juga mampu menyekat air mata yang menggenang di antara pipi-pipi kita. Allah mampu itu semuanya. Maka ketika kita mendefinisikan arti sukses adalah ujung-ujungnya dunia, muaranya dunia, gak ada yang abadi. Gak ada yang abadi. Karena dunia tidak pernah mengajarkan keabadian untuk kita, gak pernah. Lantas sukses yang dimaksud dalam agama ini apa Ustaz? Teman-teman, sukses di dalam agama kita ini adalah ketika kita hidup dan mati dalam kondisi beriman. Allah berpesan dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali dalam kondisi Islam, kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan, bahkan dalam surah Al-Mu'minun ketika Allah mengatakan definisi siapa orang yang paling happy, siapa orang yang paling sukses, Allah sendiri mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun.
Sungguh kata Allah, yang paling happy itu orang-orang yang beriman. Gimana ceritanya orang beriman itu happy, dikatakan sukses? Sebab tidak ada yang bisa merusak surga di dalam dirinya ketika orang itu beriman, teman-teman. Gak ada yang bisa. Kalau kita baru berumah sampai teman-teman kumpul di sini, ini kesuksesan teman-teman, perlu dirayakan. Teman-teman bangun pagi kemudian sholat subuh dengan berjamaah, maaf, itu tanda kita sukses. Teteh bisa nutup aurat teteh serapi dan secantik ini, itu kesuksesan. Itu perlu disyukuri dan dirayakan dalam hidup ini. Jangan berpikir bahwa sukses itu tentang mobil, tentang rumah, tentang properti. Nanti kita akan kecewa. Sebab Allah ngukur dunia ini sangat-sangat sederhana. Pengen tahu bagaimana Nabi membuat barometer tentang bahagia? Demi Allah, bahagia Nabi bukan tentang rumah. Bahkan istri-istri Nabi itu bukan dibangunkan rumah. Enggak, baitun buyutun, kan di bahasa Arabnya bait rumah, buyut rumah-rumah, enggak. Tempat-tempat Nabi itu, istri-istri Nabi itu bukan rumah. Di antara kita yang masih menemukan 3 hal dalam hidup kita ini, haram bagi kita untuk bersedih. Maksudnya Ustaz, Nabi sendiri yang ngajarin. Kata Rasulullah SAW, man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qut yaumihi, faka'anna mahizat lahu dunya. Siapapun yang kalau bangun pagi, maaf, dia aman di tempat tinggalnya, sehat badannya, tengok dapur ada bekal makan untuk hari itu. Maaf teman-teman, fi yaumihi, satu hari itu punya bekal makan, faka'anna mahizat lahu dunya, kamu sudah punya dunia seutuhnya, kata Rasulullah. Terus alasannya apa kita nggak bahagia? Kita sering memperbandingkan kebahagiaan yang dilihat di sosial media. Mana ada ya? Pasti yang dipost di sosial media itu yang angle-nya paling cakep, yang paling bagus, yang paling indah. Tapi nyatanya tak seindah dengan kenyataannya. Duh, Masya Allah, suami istri pegangan tangannya, cekrek foto. Kamu bersyukur, kebaikan buat kamu. Kalau yang datang lembar harimu ini adalah sesuatu yang membuat kamu sedih, menangis, sabara, fakana khairan lahu. Sabar, kebaikan juga pula buat kamu. Ruginya jadi orang mukmin mana? Gak ada. Tinggal kapan kita ngehadirin syukur, kapan ngehadirin sabar. Maka yang terpenting, sukses itu apa? Ketika iman ini masih ada, ketika jilbab itu masih berada di kepala teteh-teteh, ketika kopiah itu masih berada di kakang masih mudah melangkahkan kaki di masjid, teteh masih mudah menjaga aurat, menjaga kemurniannya sebagai seorang perempuan. Demi Allah, itu sukses, itu kesuksesan. Dan wajib disyukuri agar ditambahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin kita berangkat dari orang yang tidak baik-baik, termasuk saya yang berbicara. Bukankah dikasih kesempatan untuk duduk, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis Rasulullah, mendengarkan nasihat? Itu rizki dari Allah yang gak bisa antum terjemahkan dengan nilai rupiah. Gak bisa. Maka kalau hari ini antum merasa tenang dengan majelis semacam ini, saya sarankan, jadikan majelis ini kurikulum, bukan tren. Kalau tren hijrah ini tren, namanya tren teman-teman. Baju apa yang lagi tren? Pasti beberapa tahun berikutnya. Secara zuhir gitu, secara pandangan kita gitu. Itu gimana dan Bismillah. Ada satu ayat di dalam Al-Quran teman-teman. Ini sebenarnya indikator ketika kita hidupnya tidak diliputi dengan kecemasan, kesedihan. Itu bertanda bahwa Allah mengingat. Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah gini, Inna thumma istaqamu, dia istiqomah dengan itu semua. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun teman-teman, seraya mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, gak usah kalian takut, gak usah kalian sedih. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan untuk kalian. Ayat ini berbicara ketika nanti kita menghadapi semua sakaratul maut, itu malaikat akan turun teman-teman. Takut, gak usah kamu sedih. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan untuk kalian. Maka kalau hari ini bertanya teman-teman sekalian, habis kajian semangat luar biasa, nanti 2 minggu berikutnya nunggu kajian lemes berikutnya, teman-teman, fluktuatif iman itu satu fitrah, nggak bisa dibantah. Kita nggak bisa strength keimanan kita naik terus, nggak bisa.
Jangankan kita teman-teman, pernah ada sahabat namanya Handhalah. Ketika Handhalah ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, "Kaifa haluka ya Handhalah?" Alal munafiq kata. Gimana kabarmu ya Handhalah? Lihat jawaban orang soleh ini bilang gini. Saya dalam kemunafikan ya Abu Bakar. Abu Bakar bilang, kok ngomongnya kayak kita beriman sama Allah, sebentar kita turun keimanannya. Artinya naik turun keimanan itu fitrah teman-teman, itu harus kita ketahui. Tinggal bagaimana kita paham kalau ketika kita iman turun, jangan semakin jauh. Makanya Rasul mengatakan, inna likulli amalin sirrah, wa inna likulli sirratin fatrah. Amalan itu ada masa melejitnya, tapi setiap amalan ada masa downnya. Siapapun yang ketika futur, ketika down, dia masih berada di atas sunnahku kata Rasulullah. Biasanya tahajud, ya kalau biasanya tahajud lagi futur nggak, jangan ninggalin sholat wajib. Yang biasanya majlis tinggi, jangan sampai ninggalin majlis yang lebih mulia. Yang penting ketika jatuh itu masih di atas sunnah, faqad aflaha wa anjah. Dia telah happy dan telah bahagia dan telah senang, telah sukses. Artinya salah satu di antara sekian bagaimana kiat menjadi pribadi yang sukses, artinya pribadi yang beriman tadi. Satu teman-teman, jangan pernah jauh dari majelis ilmu. Titik. Nggak ada pakai koma. Semakin kita jauh dari majelis ilmu, Masya Allah, kita ini banyak futurnya ketimbang istiqomahnya. Ketika kita jauh dari majelis ilmu ini bahaya. Kedua, jangan pernah berhenti untuk beramal soleh. Karena buah daripada ilmu adalah amal. Amal itulah yang menjadikan kita senantiasa diistiqomahkan. Contoh gini teman-teman, siapapun hari ini teman-teman yang datang dengan sejuta masalah, dengan panitia mungkin nanti bisa siap-siap ya kalau barang-barang elektronik yang bisa kena air hujan itu. Kalau seandainya gini, teman-teman datang ke sini dengan sejuta masalah yang dihadirkan, ada 3 nasihatnya Nabi Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf. 3. 1, kalau lagi diuji, tetap jadi pribadi yang bertakwa. 2, kalau diuji, tetap latih kesabaran. Karena boleh jadi dengan ujian yang Allah datangkan, itu bentuk Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, jangan pernah bosan untuk beramal soleh. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Barang siapa yang bertakwa, sabar, dan dia nggak bosan melakukan kebaikan, sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan kita. Maka teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, ilmu, amal, ketiga teman, keempat lingkungan, kelima doa, dan yang terakhir banyak-banyak ingat kematian biar melesitkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Boleh? Gimana? Teman-teman panitia aja nggak masalah. Oke, bismillah. Mudah-mudahan ini ujiannya nggak jadi makin besar ya. Terserah Allah aja. Foto silakan aku. Boleh masuk ke dalam masjid. Ayo udah, yuk berdiri. Dedek Wina sini ke Mami. Angkat ini ya bajunya, angkat. Dari pusat matiin listrik. Apinya mana, Dek? Hujan. Ampun, ini ganti balik. Sendal, tapi ganti balik. Kemarin ada Hujan tadinya kehujanan. banyak pisan ini ya, sampai di belakang Iqbal berdiri. Iya, ini Api orang lain pas mau. Aku tinggali ya mobil motor ya. Wah, sampai sini. Orang lain mau pas mau nyaji, kalau orang lain. Wah, sampai sini. Masya Allah. Oh, harus digedein itu kok ininya. Tadi yang di pinggir Iqbal dari Cilegon ya. Nggak bisa, motor nggak bisa keluar. Iyalah nungguin yang. Apalagi kalau ada mobil di dalam, bisa mobil. Bisa, tapi mendingan di sana aja. Banget deh.
Nanti ya jaketnya ya. Settingin deh. Nggak ada, Kancingin aja kancingin. tapi nggak ada setting. Ada. Iqbal dah ini deh, Iqbal mah di sini nih yang. Ah, dina biru eta tadi nu lampu eta tah di dinya. Lalu nggak ada juga. Tapi Oh, udah nggak. berhenti hujannya. Tapi kayaknya nggak lanjut deh. Emang bak Gedein atuh ini mah gedein. baliknya bikin tenda ya. Kayak pelajaran nanti buat minggu-minggu depannya. Mami besok ikut Ayo 2 minggu yang lalu gimana itu? Atau apa definisi kesuksesan? Demi Allah teman-teman, semua definisi kesuksesan kalau disandingkannya dengan dunia, kita akan kecewa karena semuanya tidak akan pernah abadi. Dunia tidak pernah mengajarkan keabadian, senyuman tidak pernah abadi, sebagaimana tangisannya pun nggak pernah abadi. Kalau Allah mampu menghentikan air hujan yang turun ke bumi ini, Allah juga mampu menyekat air mata yang menggenang di antara pipi-pipi kita. Allah mampu itu semuanya. Maka ketika kita mendefinisikan arti sukses adalah ujung-ujungnya dunia, muaranya dunia, gak ada yang abadi. Gak ada yang abadi. Karena dunia tidak pernah mengajarkan keabadian untuk kita, gak pernah. Lantas, sukses yang dimaksud dalam agama ini apa Ustaz? Teman-teman, sukses di dalam agama kita ini adalah ketika kita hidup dan mati dalam kondisi beriman. Allah berpesan dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Rumah sampai teman-teman kumpul di sini. Ini kesuksesan teman-teman perlu dirayakan. Teman-teman bangun pagi kemudian sholat subuh dengan berjamaah. Maaf, itu tanda kita sukses. Teteh bisa nutup aurat teteh serapi dan secantik ini. Itu kesuksesan. Itu perlu disyukuri dan dirayakan dalam hidup ini. Jangan berpikir bahwa sukses itu tentang mobil, tentang rumah, tentang properti. Nanti kita akan kecewa. Sebab Allah ngukur dunia ini sangat-sangat sederhana. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Barang siapa yang bertakwa, sabar, dan dia nggak bosan melakukan kebaikan, sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan kita. Maka teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, ilmu, amal, ketiga teman, keempat lingkungan, kelima doa, dan yang terakhir banyak-banyak ingat kematian biar melesitkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ampun, ini ganti balik. Sendal, tapi ganti balik. Apa mau apa? Kan kemarin udah pizzanya. Dimakan sama api semua. Kenapa emang? Kan udah kemarin dari nyobain. Mana ngomong sama api sok? Ngomong. Dengerin nanti besok. Nanti bentar lagi. Ibu, tekelin. Astaga, kamu yang nge-BBM HP kamu bukan Ami. Juga, ibu-ibu juga. Wim. Ini lagi ya. Dengerin ya, jangan main HP. Enggak main HP, mau makan. Ini itu tuh. Apa itu? Amin. Tuh bocil nggak boleh main HP. Ini Amin. Tuh, Pak, Mami lagi dengerin ya. Tahu ya, tahu ya. Kamu juga jangan main HP terus. Kami juga.
sendiri sama Anda ya. Berarti ya Mami. Nenek. Ibu-ibu jangan main HP. Bapak-bapak jangan main HP. Jangan sampai duduk. Ini beberapa video. Mana nggak ada itu mah Ada. bocil, nggak boleh main HP. Ini itu yang dengerin ya. Kuinnya nggak boleh. Jangan main HP. Pas mau makan. Tuh ya. Emang main sama Ajar ya. Aja mah di Bandung atuh. Lupa. Namu main sama Pia aja jadi namis. Iya kan di Bandung. Lupa atau main ke Iyas. Oh di Bandung semua. Ke Iyas mau ke Sayate. Apa tadi kangen Bandung? Ah, Apa? tapi anu gak jelas. Mau ke Bandung lagi? Kata mama boleh ke Bandung lagi Iyalah nanti. hari Minggu. Waduh. Emang kenapa kok di Serang? Nana mau di sini aja, mau di Bandung. Emang di Serang kenapa? Bosen, Bosennya kenapa? nanti nyusul aja ke sana. Iya nanti aja ke Serang. Jadi emang di Serang kenapa? Tahu Kan banyak teman-temannya. apa-apa mau di sana aja jadinya Bandung mah nakal. Sekasian. Pakai ayo ke HP, ayo. Apa? Lihat raping basah. Udah. Gak apa-apa itu. Udah. Ini basah. Itu dibakar-bakar daging. Bakar-bakar daging. Ini bakar-bakar daging nih. Nama lah. Hei, Apa? cemelan itu. Bakar-bakaran dagingnya gimana? Awe, mau. Ya udah diam dah. Bakar-bakaran dagingnya gimana? Itu. Nangka. Iya nangka. Enggak suka. Aku suka itu. Enggak. Itu apa? Kacang. Enggak suka kacang. Kacang. Dia mau kacang. Cirewe sih. Soto Pusing. buton. Soto buton.
Nggak apa-apa. Mau warna kuning ini nih. Ini ya. Maaf ya. Udah. Maaf ya. Bingung ya. Maaf ya. Nih. Awas pelan-pelan. Kulina di hananya mana? Lagi di kamar. Lepas lagi. Ada cowok. Biasanya mah ada. Eh. Di sini makanannya full. Dede, deh. Oke. Gimana? Ya apa? Suaranya gimana? Toke. Dede nggak tahu itu apa. Dede Hana itu apa tadi yang toke itu apa? Dede Kuina nggak tahu Kuina. Ah tahu nggak? Toke. Apa itu? Itu ayam. Aduh. Di sini makanannya full. Dede, deh. Oke. Gimana? Ya apa? Suaranya gimana? Toke. Dede nggak tahu itu apa. Dede Hana itu apa tadi yang toke itu apa? Dede Kuina nggak tahu Kuina. Ah tahu nggak? Aduh. Lepas lagi. Ada cowok. Biasanya mah ada. Eh. Cheese. Anak ya sini. Terbaik di dunia, ayahku yang terbaik dan ku sayang padanya. Ayah suka mengajak mendaki atau berkemah. Ya mau nggak ya? Enggak suka. Dede mau nyoba nggak, Dek? Dede enak tuh Dede suka tuh apa juga suka enak. Enggak. Itu bulak mana? Enak loh, awak. Oke, Dede ini. Dede Hana tuh Dede Hana Hana nih. nih. Duren. Awas. Di sini duduk. Duduk Dede. Hebat. Enak? Enak. Mantap. Pegang. Kalau lagi pengen mah tuh Ayo. setengah ini mah habis sendiri. Mau. Dia dedahan ya dia kan. Waduh, hebat. Ih. Bekieu mah. Bekieu jadi setengah ieu tong ya kangen. Dede Hana di sini, Dede Hana. Sini dulu di sini Mama. Waduh. Orang anak
Anak enak nggak? Enak. Ya, mau nggak ya? Enggak. Dek, mau coba nggak, Dek? Dede enak tuh, Dede suka. Itu belak. Belak mana, Mai? Ini, Dek, ini. Enak tuh, Dede. Nah, Dek. Dede. Awas. Di sini duduk. Hebat. Enak? Mantap. Waduh, hebat. Aduh. Tapi tolong didorong. Gimana? Enak nggak, Hana? Enak? Enak. Mantapnya gimana mantap? Mantap. Lepas lagi. Biasanya mah ada. Ya, mau nggak ya? Enggak. Dek, mau coba nggak, Dek? Dede enak tuh, Dede suka. Itu belak. Belak mana, Mai? Ini, Dek, ini. Enak tuh, Dede. Nah, Dek. Dede. Awas. Di sini duduk. Hebat. Enak? Mantap. Waduh, hebat. Aduh. Tapi tolong didorong. Gimana? Enak nggak, Hana? Enak? Enak. Mantapnya gimana mantap? Mantap. Tapi tolong. Hebat tuh. Ini pegang. Makan lagi. Wah, mantul. Aduh. Tapi Bos. tolong didorong. Udah, Mami tuh. Mami. Gimana? Enak nggak, Hana? Enak? Enak. Mantapnya gimana mantap? Mantap. Dede mau nggak? Enak tau, Dek. Sumpin nggak? Dede dulu ya ini ya. Tiga orang, Dek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman sambil Dunia mengajarkan kebahagiaan, hari ini kenyang, besok lapar. Kalau itu doang yang Nabi minta. Makanya Imam Tirmidzi menjelaskan dalam kitabnya Syarhul Muhammadiyah, beliau mengatakan, kalian tidak pernah Nabi 2 hari berturut-turut itu Nabi kekenyangan. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Mana? Minum dulu air putih. Masih kecil aja. Si Dede makan tidurnya di bawah, bakalan hendak. Ini dia. Kan ditukar. Biar melihat ya. Wow. Jadi bayi, udah mandi dulu.